Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Ini kita lagi bersama Kak Nesa. Iya, Nesa. Iya. Asalkan teman-teman tahu, sekarang kita lagi sama Kak Nesa, merupakan owner dari Kilo Coffee. Dimana di umur yang masih dibilang muda, Kak Nesa udah memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis. Gimana Kak? Kabarnya baik? Jadi kita gak apa kan, kita sering-sering cerita bentar Sharing. ya, jadi kita mau tanya-tanya dulu lah, apa nih alasan Kak Nesa untuk memilih terjun ke dunia bisnis, terutama di coffee ini? Alasan saya terjun ke dunia ini karena pertama saya tuh suka nongkrong ya sama teman-teman saya. Jadi saya lebih pengen kayak punya usaha sendiri yang memang bisa untuk nongkrong sama yang lain juga. Itu satu. Terus yang kedua, karena saya tertarik dalam hal bisnis. Dalam bisnis ya? Memang luar biasa lah ya, anak-anak muda sekarang ini harus kayak gitu seharusnya. Lebih inovasi ya. Lebih inovasi. Iya, betul sih. Terus dari awal mulai gimana nih Kak untuk membangun ini, latar belakang dari Kilo Coffee ini, apa aja yang perlu dipersiapkan dulu? Boleh cerita nggak Kak, apa gimana dulu latar belakangnya? Nggak salah, kayak ya udah bangun aja gitu. Nggak tahu juga apa latar belakangnya. Kayak pengen buat bisnis coffee gitu terus jadi aja gitu. Ya karena pengen terjun di dunia bisnis juga Pengen kan. coba Ya, jadi gitu. lebih pengen mencoba. Yang sesuatu baru gitu Ya, ya. coba hal yang baru aja sih. Jadi kalau inspirasi kakak buat Kilo ini dari mana? Karena saya sama temen-temen juga suka nongkrong ya, jadi suka kayak ngelihat sekitar juga, jadi kayak pengen mencoba juga sih. Makanya kira memberanikan diri aja ke sini. Dan akhirnya ya besar lah jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau boleh tahu nih Kanisa, kira-kira berapa sih biaya untuk membangun cafe Kilo ini? Itu gimana ya? Kayak nggak bisa juga sih berapanya, iya. Soalnya kayak gitu. Agak privasi juga. Iya, agak privasi. Tapi apa ya? Perkiraan aja, perkiraan habis berapa dulu? Puluhan, ratusan mungkin? Maksudnya miliaran ya? Hampir Puluhan ya. Kalau boleh tahu nih kan, omsetnya dalam sebulan kira-kira berapa? Kalau itu karena kan privasi juga ya kan. Jadi kita kurang tahu juga, apalagi kan sekarang lagi masa pandemi juga kan. Jadi kita kadang ada naik turun juga. Jadi kita belum bisa memastikan ke mana. Nggak seperti yang waktu awal-awal buka sih pertama kali. Oh iya. Jadi waktu awal buka itu tuh perkiraan berapa bulan tuh balik modalnya? 1 bulan pertama mungkin atau berapa bulan? 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan udah balik modalnya. Jadi menurut kakak ke coffee ini peluang besar juga sebenarnya ya pada zaman sekarang ya, Ya, apalagi anak-anak muda sekarang hobi nongkrong. Karena lagi zamannya juga kali ya, Iya. lagi kita yang kayak nongkrong-nongkrong juga kayak gitu kan. Cuma kan karena sekarang kan makin banyak juga coffee shop di mana-mana. Iya betul. Jadi kita kurang tahu juga sih. Jadi kan persaingan coffee shop di Pekanbaru ini kan cukup besar kan. Jadi gimana kakak bisa kayak membalancekan sama kan sama yang kopi-kopi yang lain biar nggak kalah jauh lah gitu. Kalau untuk membalancekan sih kita nggak bisa dibilang balance ya, karena Iya. kan semua coffee shop kan beda-beda juga. Iya, ada ciri khasnya Iya, ada juga ciri khas ya. masing-masing. Jadi kalau ditanya yang gimana itu tergantung rasa orang juga, Iya, juga kenyamanan juga. Mungkin di mana orang mungkin ada. Terus mempertahankannya gimana? Supaya kayak bisa pertahanin kayak bisa kan kita pengen juga kan kafe yang kakak punya rame gitu. Pertahaninnya gimana? Misalnya kayak lebih sering promosi Oh, atau iklan mungkin, ya? ya, mungkin entah dari mulut ke mulut juga kali ya. Oh, iya. Atau mungkin entah dari segi menu kita memperbanyak lagi, ya, lebih dikreasikan aja gitu. Nah, soalnya Kak, itu kan membicarakan iklan nih. Strateginya itu gimana Kak? Strategi untuk membrandingkan tempat ini dulu pas awalnya itu gimana? Sampai Pertama sekarang. dari sosmed sih. Dari sosmed misalnya kayak Instagram, Facebook, atau dan yang lainnya juga ya. Kayak gitu kita. Terus dari mulut ke mulut juga sih jatuhnya. Kayak misalnya misalnya kita nongkrong gitu kan, misalnya di sini bagus loh, Dari sini enak gitu kan. teman-teman. Iya, dari teman-teman kayak gitu. Tinggal ke telinga. Jadi kan kemarin ini baru-baru ini nih aku nanya. Satu lagi nih Kak. Oke.
Kalau boleh tahu nama Kilo ini diambil dari apa? Punya arti nggak? Kilo tuh sebenarnya nggak gimana sih, kadang memang kayak terpikirnya kilo aja gitu. Supaya mudah keingat juga ya. Kilo. Ya udah. Luar biasa juga ya. Terus ada nggak Kak perencanaan ke depan lagi, inovasi ke depan yang dipersiapkan lagi? Dan sekarang kan zaman corona kayaknya udah mulai turun, alhamdulillah lah. Kan nanti pas orang udah mulai sekolah lagi, mahasiswa udah mau masuk lagi. Gimana nih persiapan ke depan untuk dari inovasi ke depannya? Perencanaannya gitu. Rencananya mungkin kayak lebih semangat lagi kali ya, semangat lagi dalam hal kayak promosi atau apapun gitu. Karena promosi penting. Ya promosi itu penting sih dalam hal coffee shop gitu. Karena kan coffee shop zaman sekarang kan banyak juga ya. Iya, betul. Nah, kan kita nggak bisa yang kayak gimana. Jadi kayak lebih sering promosi atau mungkin lebih sering inovasi baru entah dalam hal menu atau makanan gitu, menu minuman makanan gitu. Jadi Kilo ini berdiri dari tahun berapa Kak? Udah Dari setahun yang lalu. dari apa ya? Covid ya berarti? Iya dari. Jadi sekitar tahun 2020 kemarin ya Iya dari. berdirinya. Iya. Udah masuk 2 tahun ya tahun ini ya. Ya, mau tanya lah tentang apa nih, tentang privasi, tentang kuliah lah. Kan sama-sama kita tahu nih, Kak Nesa kan dari Fakultas Hukum ya, Iya. jurusannya hukum. Terus hal yang membuat tertarik dalam bisnis itu apa? Apa salah satunya Kakak untuk terjun ke dunia bisnisnya? Hal yang membuat tertarik tuh? Hal yang tertarik karena mungkin peluangnya kali ya, peluangnya dalam hal coffee shop ini kan mungkin peluangnya agak lumayan besar ya. Ya jadi mungkin memberanikan diri aja sih, mencoba Hal-hal baru aja gitu. Nah, terus dari mencoba terus ada modal tuh kan. Terus modal tuh kalau boleh tahu nih dari mana aja dulu? Dari Dari tabungan orang tua sih. orang tua. Berarti udah ada privilege ya. Nggak apa-apa lah. Memanfaatkan privilege ya kan. Iya, Daripada betul. memfoya-foya kan Iya, itu betul. hal-hal yang nggak benar ya kan. Betul sekali itu Pak. Ya, luar biasa. Luar biasa. Apa lagi? Nggak ada. Mungkin itu Kalau aja Kak. ya, kalau dilihat menarik ya Kilo ya, kayak simple cuman kayak klasik bagus gitu. Aku suka deh di sini. Konsepnya bagus. Konsepnya Oke, bagus banget. teman-teman yang nonton ini nanti jangan lupa ya datang ke Kilo, Di jalan apa? Jalan Kuantan, Kuantan. Kuantan Raya. Terus banget. Oke, mungkin itu aja pembicaraan kita sama Kak Nesa. Terima kasih Kak Nesa ya udah menemani kami di sini untuk tanya-tanya lah, kita sama-sama sharing di sini, sama-sama belajar Berbagi juga informasinya. Terima informasi. kasih. Kami juga dapat gambaran juga atas dari Kak Nesa tadi kan. Ya udah teman-teman, sampai di situ dulu. Saya Mulki Saya Diva. Saya Danang. dan ini ownernya Kilo, Nesa. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih ya. Siap Nesa. Sini.